warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa alhimni bis salihin. Terima kasih. Saya Dr. Abdul Aziz Irsyad akan menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam. Nama lengkap Abdul Aziz Irsyad, itu dengan NIDN, ya, dengan NIDN yang sudah tertulis di sini, yaitu 0020 117709. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Sastra Universitas Negeri Padang. Jadi ini salah satu persyaratan untuk sertifikasi. Nah, di sini ada pembahasan pertama, yaitu outline pembahasan. Pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi dosen yang disertifikasi dengan mahasiswa. Berikutnya, sistem penilaian mata kuliah. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Nah, kita masuk pada poin pertama, deskripsi mata kuliah. Pendidikan agama Islam adalah salah satu mata kuliah di Universitas Kediri dengan kode mata kuliah UNIF, tulisannya itu UNIF 601. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 1 dan 2, dibagi dalam beberapa kelas pada semester genap dan ganjil, dan memiliki beban studi sebanyak 3 SKS. Ya, 3 SKS itu 1 di dalam kelas, yang 1 di mana? TDI, ya, TDI. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Abdul Aziz LC-MPD. Ya. Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang ajaran dan nilai-nilai Islam serta cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, otomatis di dalam kelas, rumah, dan di luar rumah. Jadi di rumah sama, begitu juga di luar rumah dan juga di kelas. Jangan sampai ada yang berbeda. 2, kemampuan, ya, yang diharapkan. Deskripsi kompetensi atau hasil belajar yang diharapkan dari mata kuliah PAI Pendidikan Agama Islam dengan kode UNIF 601 terdapat 2 kompetensi utama atau yang disingkat dengan CPMK, yaitu kemampuan untuk menganalisis konsep dan teori relasi Allah dan manusia. Nah, relasi Allah dan manusia, sehingga dalam pelajaran ini ada namanya konsep tauhid dan konsepsi penciptaan manusia, atau disebut dengan relasi Allah dan manusia secara bertanggung jawab, logis, kritis, dan sistematis, serta kemampuan untuk menganalisis sumber dan dimensi hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap CPMK memiliki beberapa sub CPMK yang menjelaskan kemampuan secara spesifik yang harus dimiliki setiap mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah tersebut. Contohnya, kemampuan untuk memecahkan persoalan terkait disiplin ilmu yang berhubungan dengan akidah atau tauhid, hukum Islam, serta akhlak. Ya, akhlak itu implementasi dari iman dan Islam. Diharapkan mahasiswa memiliki perilaku sebagai warga negara yang tentu saja yang agamis, mencintai negaranya, budayanya, yaitu budaya Indonesia berdasarkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai kita, nilai-nilai Pancasila, serta memiliki kemandirian dalam berkarya serta inovatif
dan adaptif sesuai dengan dinamika global. Jadi jangan sampai mahasiswa itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dengan Pancasila, sebab ada yang bertentangan dengan Pancasila, mengaku Indonesia tapi tidak mau Pancasila, atau mau beasiswanya tapi tidak mau apa? Mau beasiswa tapi tidak mau peraturan negara. Ada ya? Duitnya mau tapi negaranya nggak mau. Komponen penilaian yaitu ujian tengah semester dan akhir semester. TDI dan BBG, bina ibadah, sikap atau ikhlas saat perkuliahan, kehadiran dan presentasi, makalah atau resume jurnal, penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dilakukan secara terpadu mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotorik dan kemampuan membaca Al-Quran. Terdapat grup penilaian yang digunakan untuk menafsirkan hasil penilaian yang mencakup rentan nilai A hingga D, di mana nilai A berkisar antara 85 hingga 100 dan D berkisar antara 40 hingga 54. Secara lulus mata kuliah ada. Sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasanya kita membaca surat dari Al-Quran dengan harapan keberkahan pada kehidupan kita, usia kita, dan juga pada ilmu kita, dan insya Allah keberkahan itu pada keluarga kita semua. Mari kita baca surat An-Naba ya, yang akan dipimpin oleh saudara. Silakan. Kita mulai dengan ta'awudz dan juga basmalah. Abatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إن
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Shadaqallahul Azim. Terima kasih, mudah-mudahan bacaan surat An-Naba memberikan dampak yang positif pada kehidupan kita dan otomatis memberikan keberkahan pada kehidupan kita, ilmu kita, dan insya Allah pada orang-orang dekat kita. Saya akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman? Iman itu menurut pakar bahasa, ya, iman itu adalah percaya atau yakin. Jadi iman itu pertama dengan hati, kemudian diungkapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Jadi orang baru dikatakan beriman jika ada 3 unsur. Unsur pertama apa itu? Hati, terus lisan, terus perbuatan. Maka kalau kita belajar tentang iman, dalam beberapa literatur, iman adalah at-tasdiqu al-jazimu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarih. Jadi orang dikatakan beriman jika hatinya yakin adanya Tuhan, ya, yakin adanya Tuhan dengan sifat-sifat yang ada, yakin adanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, kemudian diucapkan dengan lisan sebagai bentuk pernyataan. Yang ketiga adalah implementasi dari iman itu perbuatan sehari-hari. Makanya al-imanu huwa at-tasdiqu al-jazimu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarih. Itu namanya apa? Iman. Jadi tidak bisa orang dikatakan beriman hanya pernyataan saja tapi hatinya itu tidak beriman, atau hatinya saja beriman tapi tidak ada implementasinya. Berarti 3 unsur itu harus terpenuhi. At-tasdiqu al-jazimu bil qalbi, hati, wal iqrar bil lisani dengan ucapan,
yang ketiga yaitu bil jawarih. Makanya kalau kita sudah menyatakan iman harus ada pernyataan di sana, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian pelaksanaan iman, ya, implementasinya ya kita tunjukkan sebagai orang yang beriman melaksanakan semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Perintah itu kita kerjakan, larangan juga kita tinggalkan. Baru itu namanya apa? Iman. Nah, kemudian iman itu menurut sunnah Nabi, ya, menurut hadis, pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW itu ada sebuah cerita menarik antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Rasulullah SAW. Di situ Umar bin Khattab duduk di depan Rasulullah, di situ dengan para sahabat. Datanglah orang yang menyamar menjadi manusia, ya, sosok menjadi manusia yang semuanya serba putih, kemudian duduk depan Nabi, menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah. Lantas dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Kemudian satu persatu dijawab. Setelah jawaban itu benar, baru jawab sodakta, sodakta, sodakta. 3 kali dari 3 pertanyaan itu, dia yang bertanya, dia yang benarkan. Ternyata iman ia adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian Islam, anta syahada an la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian yang terakhir adalah ihsan. Ini ihsan agak menarik. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini kalau kita sudah punya 3 ini berarti kita iman kepada Allah dengan hati, melaksanakan semua perintah, ya, rukun Islam, dan kemudian baru ada sebuah rasa di mana kalau orang beriman yang sesungguhnya itu kalau kita dalam kondisi apapun merasa bahwa Tuhan itu melihat kita. Gimana rasanya Tuhan melihat kita? Misalkan kita mau melakukan perbuatan terlarang, kemudian merasa bahwa orang tua kita melihat kita. Berarti kita merasa takut atau merasa diperhatikan, itu yang menyebabkan takut. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, itu melakukan sesuatu karena takut apa karena cinta? Nah, beda ya. Berarti takut karena sama cinta itu bagus mana? Itu namanya iman, ya. Iman itu 3 perangkat. Kalau sampai kita merasa bahwa Tuhan itu setiap saat dan setiap waktu itu melihat kita, tidak ada satupun yang kita lakukan dari perbuatan maksiat karena kita merasa Tuhan senantiasa melihat. Berhubung, ya, itu jarang muncul, sehingga kadang kalau di masjid taat, kalau di kantor taat, tapi di luar masjid dan kantor itu tidak taat. Nah, iya kan? Nah, mestinya ihsan itu harus menyatu pada diri kita, sehingga setiap saat dan setiap waktu kita merasa Allah itu menyertai kita, Allah itu melihat kita, Allah menyaksikan kita, sehingga tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian terjadi melakukan pelanggaran, maka kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Itu namanya apa? Iman, Islam, dan ihsan. Jadi korelasinya apa? Per detik, ya, per waktu, per hari. Terus pokoknya dalam setiap hari itu merasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihsan. Jadi korelasinya itu tidak bisa dipisahkan, saya mau menjadi orang yang beriman saja. Nggak bisa. Beriman itu harus ada implementasinya. Saya akan menjadi orang yang Islam saja. Islam itu kan 5, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian kalau kita melakukan 5 saja, tidak merasa bahwa Allah melihat kita, ya pasti akan muncul pelanggaran-pelanggaran agama. Karena tidak merasa Tuhan melihat kita. Nah, tapi kalau kita merasa mau kuliah misalkan, Tuhan melihat kita, pasti kita tuh di kampus itu baik-baik saja kan. Kerja misalkan, ada uang, ditawari uang 1 kardus misalkan. Ini kan dicari. Kalau dalam syariat, ini cari. Ini namanya nanti hadiah apa
supaya tidak dikatakan korupsi apa namanya? Oh, suap bahaya ini korupsi. Oh, cari ini transaksi kita ini hadiah atau hibah ini. Oh, dicari supaya tidak menjadi maksiat apa? Oh, ini hadiah saja. Tapi kalau merasa yakin, oh ini bukan uang saya, Tuhan melihat saya, pasti tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami perwakilan dari peserta akan mempresentasikan sedikit terkait materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Abdul Azim tentang iman, Islam, dan juga ihsan. Secara bahasa, iman yakni artinya percaya atau yakin, meyakini di dalam hati akan adanya Tuhan dengan sifat-sifat yang ada, dan juga bahwasanya Rasulullah yakni utusannya. Kemudian setelah iman itu akan diungkapkan dengan lisan sebagai bentuk pernyataan dari iman tadi, kemudian nantinya akan diamalkan dengan perbuatan dan juga amal soleh. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Islam setelah dipaparkan oleh Ustadz Abdul Azim bahwa tadi Islam itu terdiri dari 5 komponen, yaitu pertama syahadat, terus sebagaimana yang sudah ada di rukun Islam ya, itu ada sholat, zakat, puasa, sama haji. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab biasanya itu bukan biasanya, itu tercantum di hadis Arba'in nomor 2. Nah, itu terjadi antara percakapan antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Nah, seperti itu. Korelasinya antara iman dan Islam yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Fajar barusan, itu kalau iman saja itu tidak sah. Maksudnya tidak sah. Iman saja dengan hanya percaya atau meyakini saja itu kayak kurang sempurna. Nah, akan lebih baik lagi kalau dibuktikan dengan perbuatan. Maksudnya dari perbuatan di sini adalah implementasi dari rukun Islam itu sendiri yang terdiri dari 5 itu. Kemudian, baik, selanjutnya kita akan membahas tingkatan yang paling utama, yang paling tinggi lah, yang istilahnya kita anggap dengan ihsan. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Azim tadi, kita mengetahui bahwa ihsan adalah ataupun sesuatu hal yang menyebabkan seorang merasa diawasi ataupun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang mendasari hal tersebut yang kemudian menyebabkan seseorang tersebut tidak akan melakukan kemaksiatan. Nah, contoh gampangnya misal yang telah disebutkan oleh beliau tadi, misalnya para petinggi negara, misalnya lah dari presiden sampai jajarannya, dari mungkin RT lah sekecil mungkin, itu nggak akan pernah mau korupsi kalau mereka sedari awal sudah mengetahui bahwa saya diawasi Allah, nggak mungkin saya melakukan kejelekan ini hanya untuk menyenangkan diri saya, karena secara harfiah ataupun secara lingkungan itu hanya kebahagiaan semua aja yang mereka dapatkan di dunia saja. Nah, pun yang kita ketahui kalau ihsan itu juga gak gampang gitu, perlu latihan. Bahkan Ustaz tadi bisa sampai bertahun-tahun. Ini membuktikan bahwa perilaku ataupun sebuah keyakinan juga perlu dilatih. Kita juga butuh takwa, dan justru komunitas ataupun sekumpulan orang yang bertakwa itu kita butuhkan untuk mendukung atau mensupport kita agar kita bisa menerapkannya. Sehingga kita bisa tarik bahwa ketiga korelasi tersebut antara iman, Islam, dan ihsan itu sangatlah kuat, di mana iman yang menjadi fondasi awal untuk menjadi seorang yang ihsan. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, mungkin itu yang dapat kami simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Azim tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang disebut dengan apa? Ihsan. Maka ihsan itu tertinggi. Jadi kalau jadi ihsan itu bisa jadi kekasih Allah. Pejabat tinggi kalau sudah ihsan itu tidak akan mau melakukan korupsi. Misalkan mulai presiden sampai bawah, kalau dia itu merasa Tuhan melihatnya, pasti tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang. Mahasiswa sama. Misalkan pacaran misalkan.
Oh iya, Tuhan melihat saya. Nggak mau gandengan. Paling hanya dilihat. Oh ini nanti istri saya ini. Jadi ya, iman, Islam, dan ihsan. Dan ini harus kita implementasikan pertama di kelas, di luar kelas, di rumah, ya. Bergaul juga sama. Jangan sampai penerapannya hanya di masjid, di luar masjid, kemudian kita tidak merasa Tuhan melihat kita. Itu ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, saya kira ini poinnya. Iman, Islam, dan ihsan. Ada pertanyaan? Baik, permisi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi. Rifki dan saya dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab. Saya izin bertanya, Ustaz, apakah ada tolak ukur dari mungkin saya ambil salah satu poinnya itu dari iman gitu, Ustaz. Seseorang itu dikatakan beriman, dan juga ihsan gitu, Ustaz. Bagaimana orang itu bisa mencapai derajat ihsan gitu loh, Ustaz. Bagaimana? Dan itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Untuk mencapai derajat ihsan saya kira gampang. Kalau sudah kita merasa bahwa setiap saat dan setiap waktu Tuhan memonitor kita, itu sudah masuk pada kategori ihsan. Jadi misalkan kita membayangkan ketika kita beribadah itu karena takut siksa neraka atau mengharap surga. Rata-rata orang ibadah itu merasa bahwa dirinya mengharap surga atau takut pada siksa. Ada nggak yang beribadah itu Allahu Akbar, merasa Allah melihat saya, Allah menyaksikan saya, sehingga ada nggak kesempatan untuk misalkan berpikir tentang selain Allah? Nggak mungkin. Nah itu tidak hanya diterapkan pada ibadah, diterapkan juga pada kita bekerja. Nah kalau itu sudah masuk pada diri kita, itu sudah masuk kategori kita masuk pada ihsan. Dan itu harus dilatih. Jadi namanya latihan itu ya kadang, ya namanya latihan. Ada yang sebentar berhasil, ada yang perlu beberapa bulan, kadang tahunan itu baru berhasil. Oleh karena itu ada pernyataan Nabi itu, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Salah satu bertambahnya gimana? Bitta'ah dengan taat, dan taat itu perlu juga namanya apa? Komunitas. Kalau bahasa kita namanya berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kemudian berkumpul di tempat yang bagus, ya, kemudian komunitas yang bagus atau circle yang bagus, itu akan menumbuhkan iman. Kalau sudah imannya bagus, nanti sampai pada derajat namanya ihsan. Alhamdulillah semua rangkaian kuliah sudah kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari masuk di dalam hati dan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.